Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YIB Farm di segmen Jagung Kandang. Kali ini dengan Pak Yahya, YIB Farm, berkah solawat, maksiat minggat, kambing domba sehat. Lama Pak tidak ketemu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Teman-teman juga pasti banyak yang merindukan ini Pak. Segmen Jagung Kandang bersama Pak Yahya. Kali ini mungkin bahas ini Pak. Apa hal-hal yang perlu diperhatikan atau prinsip-prinsip di pakan breeding Pak, untuk breeding. Kan kalau fattening kita sudah di segmen sebelumnya sudah bahas, lah ini pakan breeding Pak. Ya, oke. Gini Mas Angga, kalau breeding seperti yang sudah diketahui teman-teman, kita memastikan kecukupan, ini kalau halnya konsentrat ya, berarti setidaknya protein. Kalau saya pasti pakai sekitar 16-17 PK itu ya Pak. PK. Untuk protein harus ketemu setidaknya segitu. Ini kita mengantisipasi karena forum kita selain domba juga kambing. Ada kambing. Ya, kalau kambing untuk produksi susu saya biasanya pakai minimum 17. Nah, kalau domba mungkin agak bisa menyesuaikan di bawah itu, tidak apa-apa, tapi lihat keseimbangan atau bahan-bahan penyusun konsentratnya apa dulu. Satu, protein. Berarti yang kedua, saya yang agak cerewet, kalau ada teman-teman yang tanya tentang konsentrat itu, pasti saya cantumkan, ini yang banyak tanya juga, tepung batu atau grit, atau yang lain nyebutnya biji batu. Nah, namanya memang itu, tepung batu, biji batu, atau grit kalau di ayam petelur ya. Itu sebenarnya bahan yang kita andalkan untuk suplai kalsium. Nah, karena kandungannya di biji batu itu CaCO3 atau kalsium karbonat sekitar 36% dari kondisi apa adanya kandungannya. Nah, itu dibutuhkan, mengingat kalau di ranking kebutuhan mineral ada yang disebut mineral makro. Mineral makro dibutuhkan dalam jumlah besar, itu dua, kalsium dan fosfor. Kalsium dan fosfor itu penting untuk pembentukan tulang dan kandungan kalsium fosfor yang ada di susu. Nah, yang di susu itu kita ngambil ibarat dari contoh dari sapi perah, itu pasti sangat diperhitungkan untuk dua hal itu. Nah, jadi yang kedua berarti bahannya sesudah tepung batu itu saya mencantumkan biasanya DCP. DCP itu dikalsium fosfat. Itu kandungan fosfornya 18%. Terus ada yang MCP, mono kalsium fosfat, itu kandungan fosfornya 21%. Kedua bahan ini tersedia biasa karena dia memang masuk kategori suplemen pakan untuk pelengkap konsentrat. Jadi untuk ke breeding, karena kita mempersiapkan pertumbuhan janin, itu juga ada pertumbuhan tulang di janin ketika masa kehamilan, sekaligus menambah asupan untuk induknya untuk persiapan produksi susu. Nah, jadi mungkin beberapa kasus Mas Angga pernah nangani yang itu ya, ada yang ambruk karena akhirnya penanganannya pakai disuntik kalsidek. Itu kan sebenarnya plasma kalsium yang cepat dan dia masuk ke kandungan kalsidek itu tadi. Ya, itu sama. Tapi kalau saya dari pakan itu bisa lebih mencegah karena asupannya sesudah terjadi itu berarti terjadi namanya hipokalsemia atau defisiensi sesungguhnya. Kekurangan zat tertentu di nutrisi itu disebut defisiensi. Dalam hal ini kekurangan kalsium. Jadi bisa ambruk ketika dia hamil tua, bisa ambruk ketika dia beberapa 7-10 hari sesudah melahirkan. Itu ada indikasi ke situ. Meskipun di kasus yang lain ada juga indikasi kasusnya ketosis. Ketosis itu proses metabolisme pembongkaran lemak di tubuh. Lemak itu cadangan energi. Kalau sudah sampai bongkar cadangan yang berupa lemak, itu berarti apa? Asupan karbohidrat dari luar kurang. Sesungguhnya sumber energi pertama yang harus diandalkan oleh ternak kita adalah dari karbohidrat dulu, atau yang berubah menjadi gula atau glukosa dalam bentuk sederhana untuk bisa diserap. Nah, kalau sudah indikasinya ketosis, itu sampai membongkar cadangan lemak yang di tubuh. Itu berarti awalnya kurang asupan sekali dari sisi pakan.
Ini Selain- berarti defisiensi energi itu awalnya. Kalau yang tadi defisiensi kalsium, kalsium. fosfor. Nah, ini agak berkelindahan dan berhubungan untuk di kasus yang breeding, terutama saya lihat banyak trennya seperti itu. Selain Itu, PK Mas. tadi, Pak. Kan ini tadi berarti PK-nya harus sekian. Ya kalau yang lain TDN ya. TDN biasanya ya setidaknya kita set di 70%. 70%. Total digestible nutrien itu angka yang mencerminkan total zat nutrien atau zat gizi yang bisa dicerna atau diserap oleh tubuh. Ini kalau di rumput biasanya sekitar 65% rumput itu ya. Jadi yang bisa diserap dan di metabolisme itu 65%. Yang 35% terbuang sebagai sisa metabolisme ya lari ke kotoran seperti itu. Berarti untuk breeding lebih ke gimana kesiapan untuk pertumbuhan janin, terus persiapan susu, produksi susu. susu sama pencegahan untuk ambruk itu ya Pak, karena memang energi ya yang dibutuhkan. Energi dan terutama itu yang saya lihat kalau banyak kasus kan kayaknya di kalsium fosfor ini kurang diperhatikan di struktur struktur susunan konsentrat itu. Makanya saya selalu menganjurkan ada tambahan tepung batu, DCP, dan garam. Ini penting. Premix itu biasanya yang di ketiga hal ini ada tapi belum masuk ke kategori bahan. Karena di premix biasanya pakai 1% ya. Termasuk di dalamnya carrier-nya untuk menjadi 1% itu ada tepung kalsiumnya, ada juga. Cuma secara formulasi dia kurang. Makanya karena secara bahan, karena di atas 1% dia masuk kategori bahan, dia ditambahkan. Gambarannya begini. Kalau di domba tepung batu biasanya sekitar 3% ya. Jadi kalau 100 kilo 3 kilo. Ini di bahan konsentrat di susunan konsentrat ya. Terus kalau DCP itu 1 tergantung kualitasnya, ada yang 1,5 sampai 3 kilo per ton. Jadi Pak, ini sekali. nama produk gitu Pak. Ketika kita DCP nyari ya DCP gitu berarti. Ya. Lalu mereknya banyak ya. Mereknya banyak. Kalau nama bahannya itu DCP, MCP, atau ada yang nyebut juga MDCP. Itu sumber fosfor, itu tidak tergantikan. Ini perlu kita lihat karena yang kita omongkan domba dan kambing, bahan-bahan yang kita pakai pasti full nabati. Karena ada sumber kalsium fosfor yang lain, misalnya apa? Tepung tulang. Itu kalau di ayam boleh diunggas, boleh karena salah satu komposisi bahan di konsentrat ayam atau pakan jadi ayam itu pasti ada tepung daging tulang atau tepung tulang saja. Itu pun masih ditambah tepung batu karena kebutuhan kalsiumnya lebih tinggi lagi dibanding domba. Secara requirement kebutuhan memang standarnya seperti itu. Kalau domba 0,9 sampai sekitar 1,2% kalsium. Jadi ketemunya di formula kira-kira 3% pakai tepung batu dan dosis DCP umum itu 1,5 sampai 3 kilo per ton. Dan tidak tergantikan kalau ini ya. Kalau kandungan itu tadi kan protein, terus yang bahan-bahan makro ya Pak. Ya. Terus untuk yang karbo Pak, untuk di breeding gimana Pak? Sama saja, sama yang di fattening ya. Paling kita ngandalkan polar, dedak, CGF itu masuk, DDGS masuk. Mungkin kalau tidak perlu sekali jagung tidak usah karena jagung atau turunan jagung itu banyak kita andalkan untuk ke fattening. Itu pengaruh ke gemuknya lebih cepat ya jagung-jagung. Berarti itu. persentasenya lebih banyak protein atau karbonya Pak kalau secara susunan biasanya sekitar 60% pasti bahan dari karbo. Tapi ingat karbo. Yang namanya 60% karbo itu di karbo kan di bahan yang kita anggap sebagai sumber karbo, proteinnya juga tinggi. Polar bisa 16%, 14 sampai 16. Katul itu berapa? 12, 11, 12. Terus apalagi misalnya di DGS malah proteinnya 27, CGF 21. Jadi jangan kita nyeplit tegas-tegas banget bahwa ini bahannya murni karbohidrat, tidak ada. Yang seperti itu kan cuma tetes sama gula aja. Kalau dia bahan karbohidrat yang isinya tidak ada proteinnya, ya itu. Nah, itu pun secara kadar rendah masih ada, saya rasa. Masih ada nih Pak. Jadi kalau bahan bahan utama seperti dedak, katul, polar, CGF itu dia sumber keduanya. Jadi karbohidrat iya, protein juga
Iya, kalau tidak percaya silahkan dilihat di tabel komposisinya, ada kandungannya. Bahkan karbohidrat itu tidak tercantum. Tidak tercantumkan di Tidak tercantum. Karbohidrat itu bukan item tes lab kategori proximat yang kita gunakan protein kasar, lemak kasar, syarat kasar. Itu namanya item lab, tesnya namanya tes proximat, dan itu tidak bisa mendeteksi karbohidrat. Tidak ada kadar karbohidrat dicantumkan, tidak ada. Oh, tidak ada, Pak? Tidak ada. Yang tercantum di situ sebagai serat kasar. Serat kasar itu karbohidrat sesungguhnya, tapi dalam bentuk kompleks. Kalau untuk hijauan, Pak, di breeding gimana, Pak? Breeding ya los aja pemberiannya atau ya tetap pakai ukuran. Makanya kalau konsentrat biasanya pandangan umum kan dia 1%, karena dia dosis maintenance 1% dari berat badan. Itu otomatis ikut, kalau hijauannya ikut yang kategori 10% dari berat hidup. Kalau di fattening kan kemarin kita kasih simulasi, kalau otomatis pengen gemuknya cepat, jatah konsentratnya naik 2 sampai dengan 2%, pasti hijauannya turun. Itu sudah imbangan sendiri itu, Mas. Berarti ya kesimpulannya breeding itu memang pakan yang bisa boleh dibilang untuk preventif itu tadi ya, Pak, di fase, karena breeding kan ada fase-fasenya untuk bunting, ya, terus pertumbuhan janin, persiapan produksi susu di akhir. Nah, itu harusnya diperhatikan, terutama hal kecil-kecil yang sering terjadi yang sering kita lihat di teman-teman kan itu. Kita lebih berkepentingan untuk mencegah jangan sampai terjadi kasus akhirnya harus nangani ketika dia sudah ambruk. Ya, contohnya yang paling banyak ambruk itu tadi. Ya. Terus untuk apa ini? Itu tadi untuk ambruk, untuk sakit. Kalau pemberiannya, Pak, bisa di start dengan komposisi pakan yang panjenengan jelaskan ya, tadi? Itu fase yang agak berbeda. Itu kalau itu namanya bunting tua ya. Bunting tua, space abdomen atau space ruang perut itu kan nanti ketika janin sudah sangat besar, dia mendesak posisi rumen. Akibatnya volume rumen itu mengecil karena terdesak oleh besarnya si janin. Nah, akibatnya apa? Daya tampung rumen itu mengecil karena dia didesak oleh besarnya janin. Ini mungkin yang memicu yang terbaca oleh kita apa? Kurang asupan. Karena apa? Tempatnya kecil, daya tampungnya karena saking besar. Padahal kebutuhannya sedang naik. Strateginya apa? Frekuensi pemberian pakan dinaikkan. Dia untuk mengejar, karena volume rumennya yang kecil ini tadi karena terdesak oleh janin, ya makanya dikasih lebih. Kalau umum manajemen taruh kata biasanya pagi sore 2 kali. Untuk yang induk bunting tua harusnya kita kasih perlakuan khusus sehari 3 kali atau 4 kali. Kenapa? Kita mengingat karena volumenya kecil, agar kita memastikan bahwa asupan dia dalam 1 hari itu masuk. Strateginya apa? Dia makan sedikit tapi sering. Nah, itu sedikit. Ya, jadi kan namanya makanya apa? Frekuensinya yang dinaikkan. Kalau umum misalnya pagi sama sore, yang induk kasih perlakuan khusus lah. Misalnya pagi, siang, sore, malam kalau ada tambahan. Kalau ditambahkan di porsinya enggak, Pak ya? Enggak habis biasanya. Kenapa? Karena volume rumahnya kecil. Oh, berarti kenapa frekuensinya dinaikkan? Kita ingin memastikan bahwa asupan dia dalam 1 hari itu masuk. Kalau waktunya terbatas seperti itu, dia cepat kenyang karena volume rumennya terdesak oleh besarnya si janin. Terutama misalnya ini di sepertiga akhir masa kebuntingan. Gitu. Terima kasih banyak, Pak ya. Yaitu teman-teman ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan, terutama di ternak breeding atau lebih ke pakannya kayak gitu. Kalau teman-teman pengen gabung di grup YIB Farm Berbagi Ilmu, bisa chat admin di 0812 1212 33 62. Kalau pengen yang boleh ya, Pak ya? Boleh. Kalau teman-teman pengen hubungi Pak Yahya langsung, ke mana? 081 216 76640. Terima kasih, semoga bermanfaat. YIB Farm berkah selawat, maksiat minggat, kambing domba sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.